Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kembali saya akan menceritakan atau mendeskripsikan keluhan sehari-hari yang biasa dialami seorang wanita, yaitu nyeri haid. Saya yakin kalau kita punya teman atau saudara, mungkin bahkan ibu atau saudara perempuan, kadang-kadang mempunyai keluhan ini. Di dunia medis, keluhan ini disebut dysmenorrhea, jadi dysmenor. Nah, ternyata dysmenorrhea ini adalah merupakan gejala. Gejala dalam bahasa Inggrisnya adalah symptom. Dan gejala ini harus ditelusuri. Kenapa ada nyeri haid? Di dalam pengklasifikasiannya, nyeri haid dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu nyeri haid yang tanpa ada kelainan secara fisiknya, namanya dysmenorrhea primer. Artinya nyeri haid ketika sudah diperiksa secara menyeluruh sebenarnya tidak ada sesuatu, misalnya tidak ada kista di ovariumnya, tidak ada riwayat trauma, tidak ada miom, tidak ada adenomiosis dan sebagainya. Nah, dysmenorrhea primer ini atau nyeri haid yang sebenarnya tanpa kelainan fisiknya biasanya diderita oleh seorang yang rata-rata belum menikah. Jadi teenagers, pada anak-anak remaja dini, atau kadang-kadang pada wanita yang belum menikah. Yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder. Artinya nyeri haid, nah ketika dilakukan pemeriksaan ditelusuri memang ada kelainan organnya, kelainan secara fisik. Dari berbagai hal yang bisa menyebabkan nyeri haid, yang pertama adalah kelainan di rahimnya. Misalnya ada endometriosis. Nanti bisa di search video kita tentang endometriosis. Yang kedua adalah bisa karena ada miom. Yang ketiga bisa ada juga karena misalnya karena ada kista ovarium, khususnya adalah endometrioma atau kista coklat. Yang lainnya masih ada, misalnya radang, infeksi di saluran reproduksi wanita, bisa juga manifestasinya nyeri haid, tapi lebih jarang. Nah, yang terakhir adalah ternyata berbagai patologi, berbagai kondisi penyakit tadi yang membuat nyeri haid berlebih adalah ketika di dalam rongga perutnya terjadi perlekatan. Hal lain lagi yang terkait dengan nyeri haid adalah sebagian wanita yang mengeluh nyeri haid dan ketika ditelusuri ada misalnya ada kista ovarium, ada mioma uteri, ada adenomiosis, berkaitan dengan fertilitas, tingkat kesuburan. Namun demikian harus memang dicermati jenis nyeri haid apa yang diderita oleh seorang wanita. Prinsipnya apabila ada nyeri haid, sebaiknya memang diperiksa, kemudian dipastikan kelompok yang mana dan ditentukan manajemennya yang terbaik. Demikian info sehat hari ini. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.